Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Handoko dari kampus Setai Al Anwar. Di sini saya akan bertanya kepada kakak tentang kesetaraan gender di lingkungan sekolah kakak. Ini untuk memenuhi tugas saya di kampus, Kak. Izinkan saya untuk bertanya. Ya, silakan. Ya, kita langsung saja, Kak. Yang pertama, tentang terkait pengertian kesetaraan gender. Saya akan menanyakan tentang pemahaman tentang kesetaraan gender. Memang penting diketahui semua orang sejak dini, ya, Kak. Iya. Dan apalagi sekolah menjadi tempat siswa belajar bersosialisasi dan saling menghargai satu sama lain. Terus pertanyaannya yaitu, menurut kakak, apa sebenarnya yang dimaksud dengan kesetaraan gender? Silakan. Baik, terima kasih Kak Handoko. Menurut saya, kesetaraan gender itu adalah kondisi di mana laki-laki dan perempuan memiliki hak, kesempatan, dan perlakuan yang sama tanpa adanya diskriminasi. Ya, jadi bukan berarti harus sama dalam segala hal, tetapi lebih kepada kesempatan yang adil untuk berkembang dan berpendapat satu sama lain. Itulah. Oke, baik. Kita lanjut, Kak, ya. Yang pertanyaan kedua terkait tentang pentingnya di lingkungan sekolah. Di sini ada kayak seperti kesetaraan gender memang penting dipahami sejak dini, apalagi di lingkungan sekolah yang setiap hari menjadi tempat siswa untuk berinteraksi, bertemu satu sama lain, itu ada di sekolah. Pertanyaan saya, Kak, terkait kenapa isu kesetaraan gender penting dibahas di lingkungan sekolah? Karena sekolah adalah tempat siswa belajar tentang kehidupan sosial. Jika sejak kecil siswa diajarkan saling menghargai tanpa membeda-bedakan gender, maka mereka akan tumbuh menjadi pribadi yang lebih toleran, menghargai orang lain, dan tidak mudah melakukan diskriminasi atau yang disebut juga dengan bullying. Oke, baik, Kak. Terus yang ketiga tentang contoh ketidaksetaraan gender di sekolah. Terkait ini, kalau menurut saya sih kayak masih ada beberapa kebiasaan di sekolah yang tanpa sadar itu membedakan laki-laki dan perempuan. Nah, pertanyaan saya, menurut kakak sendiri, contoh ketidaksetaraan gender yang sering terjadi di sekolah itu seperti apa, Kak? Silakan. Ya, contohnya seperti anggapan bahwa laki-laki harus kuat dan tidak boleh menangis, sedangkan perempuan dianggap tidak cocok menjadi pemimpin. Nah, kadang juga ada pembagian tugas yang stereotip, misalnya laki-laki disuruh kerja berat, sementara perempuan hanya bagian dekorasi atau kebersihan. Nah, hal-hal seperti ini sebenarnya termasuk membatasi potensi siswa. Itu kan. Oke, baik, Kak. Kita lanjut terkait dengan dampak siswa, Kak. Kalau stereotip seperti itu terus terjadi, tentu ada pengaruhnya, Kak, terhadap perkembangannya siswa tersebut. Dan untuk tersebut, pertanyaan saya ada, apa dampak dari adanya stereotip gender tersebut, Kak? Dampaknya itu cukup besar. Siswa bisa merasa minder, takut berkembang, bahkan kehilangan rasa percaya diri karena merasa dibatasi oleh gendernya. Padahal setiap anak punya kemampuan dan minat yang berbeda-beda.
dan tidak ditentukan dari laki-laki ataupun perempuan. Itu Kak. Baik Kak, selanjutnya peran guru dan sekolah. Di sini berarti dukungan dari lingkungan sekitar ya sangat penting agar siswa bisa berkembang dengan percaya diri tanpa adanya batasan gender. Terkait tersebut, lalu bagaimana peran guru dan sekolah dapat menciptakan lingkungan yang setara? Peran guru harus memberikan kesempatan sama kepada semua siswa, baik dalam belajar, berpendapat, maupun memimpin kegiatan. Selain itu juga sekolah harus menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari diskriminasi ataupun perundungan. Coba. Baik, selanjutnya terkait cara menerapkan kesetaraan gender. Terkait ini kan jadi bukan hanya guru dan sekolah saja yang berperan kan, tapi siswa juga punya tanggung jawab dari hal tersebut untuk menciptakan lingkungan yang saling menghargai kan. Terus terkait ini pertanyaan saya adalah kalau untuk siswa sendiri kan, apa yang bisa dilakukan agar kesetaraan gender ini bisa diterapkan di lingkungannya tersebut? Ya, mulai dari hal yang sederhana seperti menghargai pendapat teman ketika teman sedang berbicara. Untuk mengeluarkan suara kepada kita harus menghargai. Tidak mengejek berdasarkan gender. Kita itu tidak membuli atau menutup untuk berpendapat orang lain, karena itu bisa membatasi seorang untuk bisa berkembang dan tidak membatasi cita-cita seseorang. Nah, cita-cita seorang itu kan luas kan? Itu jangan kita membatasi seolah-olah kita itu punya hak dan kemauannya dengan mereka, dan mau bekerja sama tanpa membeda-bedakan laki-laki atau perempuan. Nah, jadi bekerja sama-sama kan, nggak membeda-bedakan laki-laki itu lebih kuat atau lebih hebat dari si perempuan. Oke, baik Kak. Selanjutnya pesan untuk pendengar. Menarik sekali pembahasannya Kak. Semoga dari obrolan ini kita jadi lebih sadar bahwa pentingnya menghargai satu sama lain tanpa membeda-bedakan, yaitu yang disebut seperti kesetaraan gender. Terus terakhir Kak, apa pesan Anda untuk teman-teman yang mendengarkan podcast ini Kak? Silakan. Ya, pesan saya, mari kita mulai menciptakan lingkungan sekolah yang saling menghargai dan inklusif, karena setiap orang berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkembang. Setara itu bukan pilihan, tapi kebutuhan untuk menciptakan lingkungan yang adil dan nyaman bagi semua orang. Itu Kak. Oke, baik Kak, kami tampung jawaban Kakak tersebut. Untuk hal ini, dan semoga dari percakapan kita bisa bermanfaat dan bisa berguna bagi teman-teman kita di lain-lain tempat. Ya, semoga saja. Kita cukupkan sekian Kak pertanyaan dari saya terkait kesetaraan gender di lingkungan sekolah. Saya berterima kasih kepada Kakak sudah berkenan untuk saya tanyai terkait hal tersebut. Sama-sama. Saya akan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.